Bismillahirrahmanirrahim. Joken. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a hadisan Nabi faqad sahiba bi nafasin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian, Nabi bersabda, barang siapa membaca hadis Nabi, dia sudah bersahabat kepada nafasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita akan lakukan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, insya Allah pada pagi hari ini kita sudah bersahabat dengan nafasnya Nabi. Apa alasannya? Orang yang membaca hadis Nabi, dia sudah bersahabat dengan nafasnya Nabi. Alasannya, Nabi kita waktu dia mengucapkan kata-kata dia ini, dia sambil bernafas, Jadi sekarang kita baca, kita artinya sudah menyambungkan nafas Nabi kepada nafas kita. Paham itu? Ya. Jadi hadisnya, man qara'a hadisan Nabi faqad sahiba bi nafasin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendek apa itu ya? Ya. Kita bersyukur. Kita mulai pada bab yang menyatakan tentang pentingnya niat. Ya. Langsung saja pada kelanjutan pelajaran kita, hadis yang nomor 2 pada hari ini. Siapkan di situ keterangan tentang niat, ikhlas dan ihdharun niyah dalam segala pekerjaan. Hadis yang kedua pada hari ini, ada nomor 2 di situ. Ya, kita segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsu jaisyunil Ka'bah. Jaisyun Al-Ka'bah tulisannya. Ya. Bacanya Jaisyunil Ka'bah. Sistem wasal. Fa idza kanu bi baida'a minal ardi yuhsabu bi awalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah, kaifa yuhsabu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhu. Qala yuhsabu bi awalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Hadza lafzul Bukhari. Sampai itu hadis kedua, kita kembali kepada awal. Sudah ketemu semuanya itu. Hadis kedua riwayatnya wa an ummil mu'minin
dari Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Ummul Mukminin itu ibunya orang-orang mukmin. Di antara ibunya orang-orang mukmin Siti Aisyah, yang namanya Siti Aisyah Ummu Abdillah, dijulukan Ummu Abdillah. Padahal bukan anak kandungnya tuh Abdillah, ya. Anak dari keluarga, dijulukan saja Siti Aisyah Ummu Abdillah. Rupanya Abdillah ini agak coba, agak lengket sama dia. Aisyah radhiyallahu anha, yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Ibu sekalian, setiap pernyataan radhiyallahu anhu atau anha ini artinya sahabat. Setiap di sini ada nyatat pernyataan radhiyallahu, maknanya dia sahabat. Siti Aisyah seorang yang beruntung, dia istri juga dan punya martabat sahabat. Ya, qalat, berkata dia, Siti Aisyah. Qalat, yang berkata berapa? Siapa? Siti Aisyah. Siti Aisyah menirukan apa yang Nabi bilang. Maksudnya ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Siti Aisyah ini yang menirukan. Berarti apa? Dia dengar langsung waktu Nabi bilang. Paham ya? Nabi bilang, yaghzu jaisyun al-Ka'bah. Bacanya jaisyunil Ka'bah. Yaghzu ini menyerang, memerangi. Jadi kata waza yaghzu. Peperangan apa? Bahasa Arabnya peperangan, wazwah. Peperangan yang disertakan oleh Nabi namanya wazwah. Kalau yang Nabi tidak ikut, apa namanya? Beda namanya tuh. Sama-sama perang nih. Perang yang Nabi pimpin langsung namanya wazwah. Peperangan yang Nabi tidak pimpin langsung namanya sariyah. Apa namanya? Sariyah. Ada nggak orang yang namain anaknya Siti Sariyah? Boleh namain ya, kalau ada Siti Sariyah. Peperangan yang Nabi nggak ikut, beda tuh namanya. Sariyah. Peperangan yang langsung dipimpin Nabi namanya wazwah. Lalu pekerjaan memerangi, ya, waza yaghzu, memerangi atau menyerang. Jadi yaghzu apa? Yaghzu menyerang, memerangi. Jaisyun al-Ka'bah, sebuah pasukan. Jaisyun satu pasukan al-Ka'bah. Jadi pernah Ka'bah ini diserang oleh pasukan tentara. Yang jelas itu tentara musuh. Di antara yang kita paling tahu itu ya, waktu tentara siapa tuh mau menghancurkan Ka'bah. Siapa? Abu Jahal. Dia dari mana tuh?
Abraham negaranya waktu itu di mana tuh? Tahu? Nggak tahu. Yaman. Yaman. Ya. Hadramaut. Yaman itu Hadramaut. Yaghzu Jaishudil Ka'bah. Sebuah pasukan tentara menyerang Ka'bah. Ya. Faiza kanu di Baida'a ila ardi. Ini maknanya tatkala faiza kanu, tatkala mereka itu di Baida'a, sampai di suatu tanah lapang yang luas. Baida, tanah lapang yang luas. Di sini ada yang namanya Ibu Baida ada. Baida ada juga. Itu orangnya lapang tuh. Mudah-mudahan dadanya lapang. Amin. Tidak. Amin jadi Baida. La ilaha illallah. Nyampe di satu tempat, sebuah satu tanah lapang yang luas. Baida itu yuhsabu bi awalihi wa akhirihi. Tahu yuhsabu? Bumi turun itu khosab namanya. Yuhsabu maknanya diambleskan. Diambleskan, tahu ambles? Turun itu bumi. Ambleskan. Ini malah petaka dari Allah. Sering terjadi begitu, ya. Longsor Lagi. Longsor dari sana ke sana. Kalau ambles, ambles bawah. Jadi yuhsabu diambleskan. Ini binanya lil majhul. Awalan diambleskan. Bi awalihi wa akhirihi, artinya orang yang terdepan dan tentara yang terbelakang. Gitu. Kan ada baris depan, ada baris belakang. Itu diamblesin. Dia sudah diceritakan ini. Jaraknya berapa kilometer antara yang terdepan dengan yang terbelakang. Pokoknya diamblesin. Jauh jaraknya. Di sini di tengah-tengah di antara yang garis depan dan garis belakang itu berpuluh-puluh kilometer. Ada apa di situ? Segala apa ada kan? Ambles dari sana ambles. Di sini ada pasar, ada masjid, ada pengajian, ada ikut Pak. Lihat di sini. Yang di Palu. Oh, lihat. Si Tesha berkata. Kolat ini udah menunjukkan ini domirnya mu'anats. Yang paling Siti Aisyah yang berkata. Mulut tuh di depan kita nih rame-rame. Siti Aisyah menyatakan aku kata. Setelah Nabi menjelaskan begitu, Siti Aisyah ngomong, ya, apa dia bilang? Ya Rasulullah, hai Rasulullah, kaifa yuhsabu bi awalihi wa akhirihi. Apa ceritanya kalau bicara kita lihat? Apa ceritanya sih? Ya Rasul, ini diambleskan orang yang garis depan dan yang garis belakang. Barang diambleskan. Wa fihim aswaquhu. Di tengah-tengah mereka itu ada pasar-pasar mereka. Misalnya kalau dari sini ya, orang yang paling depan udah nyampe di Bogor, lalu garis yang paling belakang masih di Rempoa, masih di Ciputat. Ini jarak antara Ciputat Bogor juga macam ada pasar. Ini diambilkan, selama ini ikut diambilkan. Ini ikut diambilkan. Yang di antara garis depan dan garis belakang diambilkan. Itu yang dipertanyakan oleh Siti Aisyah. Ya, maksudnya apa? Entah kita tahu. Bagaimana ya?
wa fihim aswaquhum. Di tengah-tengah mereka itu ada pasar-pasar mereka. Wa man laisa minhum, dan orang-orang yang bukan golongan mereka. Artinya apa? Bukan teman-teman yang tentara, bukan. Orang kampung. Ada ibu B di situ. Ikut amblas. Ya. Ustaz Ghazali ada juga ke bawah. Ikut orang Parung. Nabi menjawab. Yuhsabu bi awalihi wa akhirihi, diamblaskan pasukan yang terdepan dan pasukan yang terbelakang, diamblaskan beserta semua orang yang ada yang nggak salah dosa ikut kena. Gimana ceritanya? Jawabannya nih. Summa yub'atsuna ala niyati. Kemudian nanti mereka dibangkitkan. Dibangkitkan tergantung niat mereka. Kalau orang-orang baik ceritanya, orang-orang baik, orang yang bukan niat jahat, mau jahatin Ka'bah, waktu itu diambil. Tapi satu hal, nantinya percaya dengan keadilan Allah. Ya orang-orang baik kita tetap saja dapat ridho Allah. Di sini ada kita yu'asuna, kan masih lama tuh ya. Jangan bilang lama. Kita nih dari sekarang nunggu kiamat. Yang di alam barzakh juga masih namanya tahanan luar. Baru nyampe di gerbang akhirat nih yang udah pada mati. Belum nyampe ke akhirat yang sebenarnya. Alamnya alam barzakh namanya. Alam barzakh. Kalau ukuran ingatan kita ini nih, lama amat, kapan kepastian tunggu kiamat, ya Allah. Ukuran kita ya kan ya, lama nggak? Ini walaupun orang bilang sekarang udah ada tanda-tanda kiamat, tapi kalau hitung di tahunnya, kayaknya udah dekat. Udah, mungkin masih ribuan tahun lagi kiamat. Karena kita terpikir orang yang mati, bapak kita keluarga kita udah lama matinya, udah pegel amat, nungguin pegel kita. Ini bukan begitu, ini Allah yang atur. Kita baca gak? Ashabul Kahfi. Iya. Ashabul Kahfi di dalam gua berapa tahun? 300 tahun lebih ya. Iya. Begitu menerusin pada saingannya dia. Kita udah apa sih dia? Iya. Kita di kabar ya si dia. Paling 2 jam ya, 3 jam ya. Yang satu bilang, saya baru setengah hari, setengah 300 tahun lebih. Itu urusan Allah begitu. Insya Allah ya. Apalagi kita nanti, Masya Allah, orang-orang yang baik di kuburnya, al-mu'minu fi qabrihi fi rawdatin khadra. Orang yang beriman di dalam kuburnya, dia macam di satu taman yang menghijau. Yurahabu alaih, akan diperluas lubang kuburnya. Sab'una zira'an, yaitu 70 hasta persegi. Oh, kalau 70 kali begini lebar nggak? Lebar. Ada nggak orang yang bikin kamarnya 70 kali? Gede banget, gede banget. Ini abang aturnya.
Jadi yang kita sangka tuh kuburan begitu sempit, kuburan kita insya Allah segitu nanti luasnya. Amin. Ini kagak amin gak dapat. Amin, Ustaz. Udah begitu leganya kuburannya nih orang yang beriman. Wayudo dikasih penerangan. Aduh, listrik, ada neon. Kayak apa terangnya? At-tayakuna kal qamar lailatan. Sehingga macam terangnya bulan purnama. Alhamdulillah. Lantas ada yang nemenin. Kalau wanita yang nemenin, pria yang ganteng. Senang ya. Takut kesepian. Ada yang nemenin senang. Orangnya ganteng, baik. Maka dia berkata nih ya, orang kuburan, man antar lam ara fid dunya ahsana wajhan min wajhi. Qala ana amal qasam. Sa'ura ila yaumil qiyamah. Saking senangnya bertanya orang yang dikubur kita. Pertanyaan nanyanya gini, siapa sih engkau ini? Kok ganteng amat? Saya belum pernah lihat orang yang seganteng itu. Dia jawab, saya amal soleh engkau dijelmakan Allah seperti ini. Amal kamu saja. Saya akan temani kamu sampai hari bangkit. Nah kan? Jangan disangka begitu gak enaknya, sumpah orang kubur diuruk, diinjak-injak. Gimana gua pengat, bentar napas. Ya ilah. Dipikirin situ-situ. Stres. Gak usah dipikir. Jangan ukurannya sekarang. Udah di kuburan mau napas lagi. Dia napas ya. Si Eril lagi mana? Eril. Eril ikutin sambutan. Tidak kaget. Saya udah apal lama itu dalilnya. Mau apa nih? Mau nggak apa nih? Orang kalau mati begitu. Saya juga bakal aja. Kalau mati udah rame. Amin. Ya, baik ya. Tulis. Hidayah ntar apa ya? Dalilnya. Dalil Eril. Imla ya, Imla. Dalilnya apa nih? Dalil apa? Ya Imla ya. Itu tulis bu. Madama hayyan. Jangan salah menulis. Almar'u madama hayyan yustahanu bihi. Yustahanu bihi. Tak bisa. Biarin salahnya enggak apa-apa ntar saya dandanin. Almar'u madama hayyan yustahanu bihi. Wa ya'zumur rujul. Wilayah, sorry jangan dalam Quran. Apa ya? Buaya apa? Yustahanu bihi. Yustahanu bihi. Istahanu bihi. Jangan lama-lama nih. Kita mau baca hadis banyak. Wa ya'zumur rujul. Wa ya'zumur rujul. Pakai suatu. Ya'zum. Dari kata azim ya. Wa ya'zumur rujul. Hina yuftaqad. Hina yuftaqad. Sampai di situ tuh. Mar'u madama hayyan yustahanu bihi wa ya'zumur rujul hina yuftaqad. Sekarang artinya sekarang. Nggak usah tulis lama. Apa aja. Hina apa?
seseorang itu selama dia masih hidup dilihat sebelah mata oleh orang lain, dan besarnya penyesalan tatkala dia sudah tiada. Kita juga insya Allah itu nggak beda, masih Ariel. Ulangi terkenalnya. Seseorang itu selama dia hidup ditengok sebelah mata oleh orang. Dipandang dilihat. Pandang sebelah mata. Ini terkenal ini keren. Nah, Ditengok. oleh publik. Ya. Oleh publik. Wa ya'zumuruhu hina yuqtaqadu, dan besarnya penyesalan dikala dia sudah tiada, begitu mati. Saya kalau baca yang jelas, huruf ain ya ain, suaranya yang nyata saya maunya. Ya. Kalau yang bacanya nggak kedengeran ke kuping, saya tegur, saya marahi. Kenapa saya teliti gitu? Kamu calon murid saya, nanti calon penceramah, kamu nanti diminta ceramah sama orang, masa ceramah nggak kedengeran? Apa urusan? Itu maksudnya. Yang jelas dong, kalau sebut huruf yang jelas. Ya yang jelas dong. Apalagi di huruf Al-Quran, jangan ain dipakai mahraj hamzah. Hamzah kayak ain ke belakang. Kalau kata guru saya, itu baca Quran, tanjakan diturunin, turunan ditanjak. Hamzah dibaca ain di mahraj hamzah. Jangan itu yang terjadi. Saya diajarin nyanyi Bapak Kiai. Bosari ikutin, ya Ustaz, tulis baca kalau pintar. Mau saya jadi nih. Ini sambungannya Abdul Syafi ini. Bisa nyanyi. Ya itu tetap nyanyi. Kiai kok bisa nyanyi Ustaz? Ngaji bisa, masa nyanyi nggak bisa? Sebut huruf biar tegas, dikit makan, dikit minum, dikit pula. Itu kalau pintar tuh. Udah jangan lama-lama. Tuh, lupa ya. Tulis baca, sebut huruf biar tegas. Kita tahu. Dikit makan, dikit minum, dikit pula. Lah ini mau pinter. Tidur mulu. Belajar malas, tidur mulu. Habis tulis baca kayak tadi. Ntar hafalin tuh cuma. Lah baca sering apa pagi-pagi habis sholat subuh diapalin lagi tuh pelajaran, bisa nempel tuh. Kalau mau nempel ya hafalannya habis sholat subuh nggak ada. Baru melekat loh. Baru ntar at-ta'limu bis-shighar kan naqshi al-hajar. Belajar di masa kanak-kanak macam ukiran di atas, belajar di waktu kecil, mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa. Siapa yang itu kita udah tua mau ngapal atau udah lempel. Ini hadis Nabi yang tadi yang mau apa nih? Masa ceramahan ter lihat ini apa berkeren ya. Kata Kunalai itu kan Rawahul Bukhari wa Muslim itu, ya kan? Harga lafzul Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini persisnya apa yang segini. Jadi Imam Bukhari sendiri itu maksudnya, ya. Paham. Iya ya apal bener belum? Biasa. Bang saya ulang-ulang mulu, ntar dapetnya kurang banyak lah itu. Ya. Ibu sekalian, pengertiannya yang tadi itu, ya, pengertiannya yang tadi, ya, perhatian berat tuh yang buat kita.
Artinya begini, kalau udah ada yang durhaka, di sini banyak yang berdurhaka di Rempoa, ya kan? Ya banyak yang durhaka lagi di Parung, banyak yang itu kayaknya kan dapat azabnya sama-sama, seperti sama-sama dapat azab. Di tujuannya ada orang Ciputa, ya udah pasti banyak masjid, banyak musola, Banyak sekolah. ada yang lagi ruku sujud, ikut ada. Begitu, memang terjadinya begitu, nggak bisa pilih-pilih. Umpamanya ini masjid mah nggak amat, bisa, ya. Ini yang dipertanyakan oleh Siti Aisyah itu. Bagaimana ceritanya sih ini orang yang nggak ada salah dosa kok diamnesin bareng gimana? Jadi jawabannya jangan takut, jangan takut. Summa yub'asuna ala niyati. Kan kenyataannya pada hari bangkit, pada hari bangkit. Dia mana yang pada jahat-jahat ke neraka, ya kan? Jadi orang-orang baik mah ke surga. Itu jawabannya. Hukum pakai dalil ini laku, hadisnya sahih. Tolong apalin ya, jadi ilmu yang manfaat, insya Allah. Saya ulangi dah sekali, kita perlu nambah ya. Dia satu hari saja biar mantap. Tapi cepat deh, terjemahnya cepat. Ya. Wa an ummul mukminin, riwayat daripada ummul mukminin, Ummi Abdillah, Ummu Abdillah, Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah, semoga Allah redho kepadanya. Itu radhiyallahu anha, itu maknanya. Ya. Qalat berkata dia Siti Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jaisyul Ka'bah, menyerang, memerangi serombongan bala tentara kepada Ka'bah. Dibilang apa juga boleh. Serombongan bala tentara menyerang Ka'bah boleh, diputar juga. Ya. Untuk Indonesia yang dicakep, ya. Faiza kanu bi baida aminal ardi, tatkala mereka itu sampai di satu tanah lapang yang luas, begitu ya. Yuhsaku bi awalihim wa akhirihim, diamblaskan barisan pertama dan barisan yang terakhir. Maksudnya kayak tadi itu, antara barisan pertama dengan barisan terakhir jauh, antara Rempoa Parung itu paling dekat, jauh jaraknya. Paham? Kalau Siti Aisyah, qultu, lalu aku bertanya, ya Rasulullah, kaifa yusabu di awalin akhirnya, bagaimana diamblaskan garis depan dan garis belakang, wa fihim aswaquhum, sedangkan di tengah-tengah mereka itu ada pasar-pasar mereka, wa man laisa minhum, dan orang-orang yang bukan golongan mereka, ya. Itu. Qala Nabi menjawab, yusabu bi awali wa akhiri, diamblaskan orang garis depan dan orang yang garis belakang, summa yub'atsuna ala niyyatihi, kemudian mereka akan dibangkit nanti tergantung niat. Ini kan fokusnya ke niat nih, babnya kan belum niat nih, fokusnya ke niat. Waduh, luar biasa nih niat, dahsyat, luar biasa, dahsyat ini niat. Perbedaannya niat surga dan neraka. Yang niatnya jelek, yang niatnya baik, hati-hati ya. Nabi pernah bersabda, an-niyah mati, niat itu merupakan satu kendaraan, kata Rasul. Pahami, singkat dia ngomong, tapi luar biasa kalau kita pahami. Niat itu merupakan satu kendaraan. Bu, gambarnya begini, kita mau berangkat sekarang dari sini mau ke Jogja.
Pakai apa? Mobil. Pakai kereta api. Ya. Nggak jalan kaki. Pakai kendaraan. Tujuannya apa mau sana? Mau selamat kan? Mau selamat, mau barokah, mau kesampaian, maksud kita berangkat sana. Pakai kendaraan. Berpikir. Pakai kendaraan. Tujuan mau selamat ke sana, upaya kita pakai kendaraan yang seperti apa? Periksa kalau perlu, masuk bengkel dulu, periksa semua. Tempat. Itu sudah lari 120 ban dekat kanan. Sebelum nyampe ke tujuan mati di tengah jalan. Salah saya begitu. Jangan sembarangan bikin niat-niat yang jelek. Udah kesampaian ke surga itu. Kerja ini enggak niat karena Allah, kerja ini enggak niat karena Allah. Bekerja ini niat ria, bekerja ini niat sum'ah supaya orang melihat yang ini pengennya didengar sama dengan kalau kita sembarangan sembrono macam itu, sama dengan orang yang mau bepergian pakai mobil rusak. Mobil rusak yang pakai aja. Kecebur ke jurang malah nggak sampai sana. Hidup begitu. Hidup. Mudah-mudahan ya selama ini niat kita selalu baik. Amin. Kan di situ menggunakan kata jamaah semua. Karena hadis yang pertama kan menyatakan innamal a'malu binniyat. Dua-duanya kata jamaah itu. Amal jamaah dari amal. An-niyat jamaah dari niyat. Ya. Artinya segala amal perbuatan kata jamaah. Biniyat apa niatnya? Dengan niat apa? Amal perbuatan bisa macam-macam, rupa-rupa amal perbuatan. Begitu juga niat bisa terjadi macam-macam orang. Jangan salah ya. Saya berpesan dari masjid ini, jangan meleng, jangan gegabah. Mari yuk kita beramal dan terus kita rawat deh. Setiap satu gerakan rawat dulu. Niatnya dulu. Begitu ya. Begitu. Enak kok Ustaz Ghazali ngajarnya ya kata alumni saya. Emang enak. Kalau ini ngajarnya nggak enak mah, ya spinal lah. Udah terlalu besar loh, gitu ukurannya. Emang yang bangun ini orang enak. Kembali ke Eril. Saya bukannya ngiri. Anda memuji-muji orang, jangan orset ente. Kayak terbawa arus yang berita. Orang mati yang hilang dah, mati syahid. Saya kan nanya dulu, itu orang kecemplung. Sama saya semuanya jangan nggak pernah ngajak main. Kecemplung beda gak? Kalau nyemplung mah sengaja. Saya enggak komentar panjang lebar. Saya mengajar pintar sama kamu. Jangan main-main. Hadis ketiga kan? Hadis ketiga waan Aisyah radhiyallahu anha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyatun. Wa izastul firtu pantiru muttafaqun alaih. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li anha sorot daro Islam. Oh banyak banget ini. Banyak banget. Ya. Hadis yang ketiga wa an Aisyah riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qala berkata dia qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda la hijrata ba'dal fathi
tidak ada lagi hijrah sesudah Futuh Makkah. Ya. Walakin akan tetapi jihadun wa niyatun, yang masih ada jihad dan niat, artinya berjuang dan niat. Wa izastunfirtum, apabila kalian dikerahkan dalam suatu perjuangan oleh pemimpin kalian, fanfiru, keluarlah, sambut seruan itu. Itu keren tuh orangnya. Keluarlah, sambut seruan pemimpin kamu, pemimpin yang baik. Hadisnya, wa izastunfirtum fanfiru, apabila kamu dikerahkan kepada satu kebaikan, fanfiru, keluar, sambut seruan itu. Keren gak tuh terima? Hadis ketiga, wa an Aisyah, dari riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah Futuh Makkah. Udah paham belum tuh? Paham. Kalau saya mau pakai Futuh Makkah udah paham belum? Begini Futuh Makkah itu yang di anak Allahi wa rawaitan nasa yaduna cerita Futuh Makkah. Namanya Futuh Makkah, kemenangan besar. Makanya Futuh itu kemenangan besar. Orang masuk Islam waktu itu berbondong-bondong akwai, mengucapkan syahadat, berebutan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah, berebutan akwanya. Baru kali itu terjadi. Mekah udah menjadi negara Islam semua, hebat, patung-patung hancur, lebur sudah dihancurkan. Baca buku saya kuat, sama yang menghancurkan berhala Lata, namanya siapa? Yang menghancurkan berhala Uzza, siapa nak? Tahu gak berhala Uzza? Boleh jadi orang tergila-gila sama berhala itu. Berhala Uzza waktu disembah, Bu. Kalau lagi disembah begini nih, di dalam ada orang-orang ini. Kata Nabi, hancurin itu. Hancurin. Seorang sahabat Nabi yang namanya, hancurin, baik Rasulullah, kamu udah hancurkan itu Uzza, udah ya Rasulullah, hancurin lagi. Tuh, jadi pimpinnya hebat ya. Kan berhala Uzza itu belum tuntas, Nabi tahu. Udah dia nggak liatin. Anda belum ya, balik lagi. Khalid bin Walid. Dia balik lagi, hancur, masya Allah, keluar nenek-nenek kayak naik lampi, keluar naik lampir, dihancurin tuntas, naik lampir sampai dijunjung kepala. Oh ampun, kamu jahat, kamu jahat. Cabut pedangnya Khalid bin Walid, ya tebas di atas, terbelah dua dengan takdir Allah. Jin, setan, itu kapan terjadi ya? Pada waktu Futuh Makkah. Berhala semua, berhala di satu rombongan, hancurin yang sana, hancurin sana. Inaya, ke Mekah udah nggak ngeliat berhala. Alhamdulillah. Tapi di taman sisa-sisa parit waktu perawan dan masih ada sekarang. Ini aja kamu sampai ke taman Uhud nyampe kan? Ini gunung Uhud kemanjangan. Awa dan Allah Rasul wa sadaqallahu wa rasuluh. Perang. Tentara bersatu. Beri kalian itu Pak, gabungan dari seluruh
termasuk mobil yang terkuat di bidang semua dengan dana yang besar luar biasa pembiayaan. Dana minas sama'i junudan lam tarawha. Yakin saja yang aneh-aneh udah terjadi, Bu. Itu hampir, ya Allah. Kita bermalu. Satu lagi, am hasibtum an tadkhulul jannah. Nih Naya, kita pernah hendak nih. An tadkhulul jannah walamma yatikum masalul ladzina khalau min qablikum massatkumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ya Allah, sampai merana luar biasa di tingker antara kita di Madinah, di pinggir hondak, di pinggir lubang. Siapa tokoh yang siapa yang ingat? Saya juga kurang ingat saya. Wow, udah lelah 3 hari 3 malam, nggak sempat di tentara, nggak sempat kencing, nggak sempat nyarapan, nggak sempat makan, hampir mau putus asa luar biasa. Perang tentara gabungan Yahudi ikut yang masih ada, Banu Quraizo. Ntar saya cerita. Ya, kita rasanya nakapukau kalau baca ayat am hasibtum an tadkhulul jannah. Kamu mengira-ngira kamu mau masuk surga? Bukan, kalau saya tanya, bukan mau masuk surga? Mau. Hidayah mau. Allah pernah pertanyakan begini, yang buat kita mikir pertimbangan. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu mengira bahwa kamu mau masuk surga? Walamma yatikum masalul ladzina khalau min qablikum. Kamu belum pernah merasakan kepedihan perjuangan yang pernah dirasakan oleh pendahulu kamu. Apa contohnya? Yang diblokade waktu itu oleh tentara gabungan. Masathumul ba'sa wad dharra. Mereka merasakan kesusahan, ngadepin bahaya. Wazul zilu, digoncangkan dengan serangan-serangan musuh yang bertubi-tubi. Hatta yaqular rasul waladzina amanu ma'ahu. Sampai Rasul waktu itu mendadak tangan. Mata nasrullah. Kapan sih datangnya pertolongan Allah? Udah nggak sempat makan itu musuh, Pak. Mau nyebrangin paru, mau pergi kencing, pengen kencing nggak sempat, berhari. Itu buat pertimbangan kita, Bu. Itu baru pantas betul artinya. Kamu juga pengen masuk surga? Kamu udah pernah merasakan tuh yang kayak gitu? Pernah nggak? Pernah nggak ngerasakan kayak gitu? Pengen surga? Enak aja, surga punya. Yang punya. Kita kalau dapat ridho Allah ya dapat surga. Kalau ukur-ukur pantas tuh nggak ada yang pantas. Kita mau surga. Aduh, jelek begini mau surga. Saya Pak, bukan tawadu. Haji Ghazali jelek. Kalau saya masuk surga, kondisinya begini.